Nama saya adalah Yusuf Agatis Morang. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara dengan NIM 1890906086. Saya ingin menjelaskan mengenai pengaruh fakta Sino-Soviet dalam Perang Dingin. Nah, dalam Perang Dingin ini adalah sebuah perang dari Amerika Serikat dengan Uni Soviet dengan negara-negara satelitnya, dan Amerika juga dengan negara-negara sekutunya. Ada banyak dampak negara-negara yang baru merdeka atau negara-negara yang masih muda terpengaruh oleh kedua negara ini. Nah, salah satunya adalah negara Cina yang pada kala itu baru bertransisi dari monarki dan menjadi republik. Nah, Cina menggunakan sistem yang sama dengan Uni Soviet, yaitu komunisme. Namun ada perbedaan antara Cina dengan Uni Soviet dalam menjalankan ideologi mereka tersebut. Saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Cina dan Rusia ini membuat sebuah fakta Sino-Soviet pada saat Mongolia mulai ingin merdeka dari Cina. Nah, ini meredakan konflik antara Cina dengan Uni Soviet. Namun mereka ini bertikai akan karena perselisihan antara sebuah ideologi yang sama, namun berbeda secara prakteknya atau alirannya. Nah, ideologi yang lahir dari pemikiran Marx tersebut ternyata memiliki kelemahan. Kondisi kapitalisme yang menindas buruh akan berujung pada revolusi buruh dan melahirkan sistem yang baru, yaitu sosialisme dan kemudian komunisme. Pemikiran ini dilaksanakan oleh Rusia, pemikiran Marxisme. Namun di Cina hal ini tidak sama karena populasi buruh masih tergolong sedikit dan mayoritas masyarakat Cina itu adalah petani tradisional dan bukan buruh pabrik di negara tersebut. Alhasil lahirlah ideologi Maoisme. Nah, sehingga Maoisme ini adalah sebuah ideologi Cina yang membawa petani-petani tradisional sampai hingga menciptakan sebuah militer dan mengalahkan pasukan nasionalis dalam perang sipil Cina. Nah, dari sini juga Mao Zedong menggerakkan sendi-sendi ekonomi Cina. Dengan demikian Cina berkembang menjadi negara yang sangat kuat. Nah, disinilah strategi Amerika ingin memperpecah belah, ingin menghancurkan ideologi komunisme dengan memperpecah belah hubungan Cina dengan Uni Soviet. Nah, bagi Cina ini, bagi Amerika ini adalah sebuah jebakan terhadap kedua negara tersebut. Bila Uni Soviet ingin menangkal kekuatan Amerika Serikat, dia harus memiliki hubungan dengan Cina sebagai sekutunya. Dan bila Uni Soviet memberikan terlalu banyak bantuan untuk Cina, dia akan sendiri kehabisan sumber dayanya. Disinilah ideologi yang berbeda dan ambisi yang berbeda dalam kedua Uni Soviet dan juga Cina ini. Namun pada dasarnya Uni Soviet dan Cina ini hanya berbeda akan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Seperti contoh, pada tahun 1956 dalam protes besar-besaran masyarakat Polandia di Poznan, Tiongkok, Cina mengancam akan melakukan protes apabila Uni Soviet menggunakan kekerasan bagi masyarakat Polandia. Di waktu yang sama, Cina juga menekankan Uni Soviet untuk memberangus pemberontakan masyarakat di Hungaria. Konflik tersebut berlanjut hingga 1986 ketika Cina meluncurkan serangan terhadap Taiwan tanpa persetujuan Uni Soviet, dan pada tahun 1960 Uni Soviet menghentikan bantuannya bagi Cina. Namun, kedua negara itu mempengaruhi negara lain untuk berperang satu sama yang lain, dan Uni Soviet dan Cina tidak pernah menyatakan perang sama sekali, sehingga mereka hanya memiliki permasalahan sendiri namun tidak menyatakan perang untuk satu sama lain, dan dianggap tidak memiliki hubungan yang bermusuhan. Namun inilah pengaruh fakta Sino-Soviet dalam Perang Dingin dan agak susah untuk diperpecah belah oleh Amerika Serikat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.